Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi tentang update pedoman tata laksana COVID-19 berdasarkan rekomendasi 5 perhimpunan besar, yaitu PDPI, Perki, PABDI, Perdatin, serta IDAI. Oke, berikut adalah slide asli dari Dr. Erlina Burhan dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI RSUP Persahabatan. Saya mulai untuk definisi kasus. Pertama, disebutkan ada kasus suspek, kemudian kasus probable, dan kasus konfirmasi, dan terakhir adalah kasus kontak erat yang akan kita bahas satu persatu. Dari kasus suspek, ada 3 kriteria, yaitu kriteria A, kriteria B, dan kriteria C. Untuk kriteria A ini di mana memenuhi lebih dari 1 dari kriteria klinis dan lebih dari 1 kriteria epidemiologis. Kriteria klinis di mana didapatkan demam akut lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam. Jadi demam sekarang tidak demam, tetapi ada riwayat demam di masa lalu beberapa hari yang lalu dan adanya batuk. Atau lebih dari sama dengan 3 atau lebih dari gejala tanda-tanda berikut, yaitu riwayat demam, batuk, kelelahan, sakit kepala, mialgia, nyeri tenggorokan, koriza atau pilek, hidung tersumbat, sesak nafas, anoreksia, mual, muntah, diare, dan penurunan kesadaran. Kemudian kriteria epidemiologis dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, adanya riwayat tinggal atau bekerja di tempat berisiko tinggi penularan, atau riwayat tinggal atau bepergian di negara atau wilayah Indonesia yang merupakan zona transmisi lokal, atau kita nih bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik melakukan pelayanan medis dan non-medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus, dan kontak. Kriteria B, yang tadi kriteria A, seseorang dengan ISPA yang berat, infeksi saluran pernafasan atas, jadi demam, kemudian batuk, pilek, yang berat kita langsung sebutkan atau kita masukkan ke dalam kategori kasus suspek. Nah, untuk kriteria yang C adalah seseorang yang walaupun asimptomatik, walaupun tidak memenuhi kriteria epidemiologis, tetapi memiliki rapid antigen SARS-CoV-2. Sekarang saat ini rapid antigen SARS-CoV-2 sangat mudah untuk dijumpai dan harganya cukup relatif murah, jadi dapat kita lakukan untuk screening. Untuk kasus probable, jadi kita naik ke kasus probable yang lebih kuat adalah salah satu dari kriteria A, kriteria B, kriteria C, dan kriteria D. Kriteria A, di mana seseorang yang memiliki kriteria klinis, memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi atau berkaitan dengan klaster COVID-19. Nah, sedangkan kriteria B sama, memiliki kriteria klinis, memenuhi kriteria klinis, dan didapatkan radiologis sugestif ke arah COVID-19. Jadi radiologis di sini adalah gambaran pneumonia, dapat dari gambaran ronsen thorax, biasanya didapatkan infiltrat bilateral, atau pada CT scan didapatkan khas adanya gambaran GGO atau ground glass opacity. Sedangkan kriteria C, seseorang dengan akut anosmia, hilangnya kemampuan indera penciuman atau hilangnya kemampuan indera perasa dengan tidak ada penyebab yang lain, tanpa kriteria-kriteria yang lain, dia langsung dimasukkan ke dalam kasus probable dalam kriteria C. Dan kriteria D yang terakhir adalah orang dewasa yang meninggal dengan distres pernafasan tanpa diketahui penyebabnya, sudah termasuk ke kriteria D ini, dan dengan adanya riwayat kontak erat, misalnya ada keluarga dengan kasus probable atau terkonfirmasi atau berkaitan dengan klaster COVID-19. Jadi yang membedakan kasus probable ini adalah dia lebih kuat. Dengan adanya kriteria klinis, kemudian ditambah dengan adanya kontak erat atau gambaran radiologis ke arah COVID-19. Kemudian yang kriteria C adanya akut anosmia atau ageusia. Kriteria D adalah orang yang meninggal dengan distres pernafasan dengan adanya riwayat kontak erat. Yang terakhir adalah kasus confirm atau kasus terkonfirmasi adalah salah satu dari adanya seseorang dengan hasil RT-PCR yang positif
tanpa melihat kriteria klinis maupun kriteria epidemiologis. Apabila seseorang ini datang dengan RT-PCR yang positif, langsung kita sebutkan, kita masukkan dalam kasus confirm. Nah, kemudian yang kedua adalah seseorang dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 yang positif. Jadi kalau kita hanya melakukan pemeriksaan rapid antigen SARS-CoV-2 dengan hasil yang positif, harus disertai dengan kriteria yang dipenuhi untuk kasus probable atau kasus suspek kriteria A atau yang B. Nah, yang ketiga adalah seseorang tanpa gejala atau asimptomatik hanya dengan rapid antigen SARS-CoV-2 positif harus ada riwayat kontak erat dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi. Baru dinyatakan masuk dalam kasus konfirmasi. Ini gunanya untuk apa? Tentunya gunanya untuk kita lakukan suspek, probable, atau konfirmasi ini untuk mengelompokkan pasien sehingga kita dapat melakukan penata laksanaan lebih lanjut. Penata laksanaan hanya dapat dilakukan, penata laksanaan COVID-19 dapat dilakukan untuk kasus yang terkonfirmasi, sedangkan kasus-kasus yang suspek dan probable harus dilakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut, yaitu dengan RT-PCR untuk menegaskan apakah ini kasus confirm COVID-19 ataukah bukan. Nah, ini yang terakhir adalah kontak erat. Kontak tatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter ditambah jangka waktu lebih dari sama dengan 15 menit. Jadi kalau kontak fisik yang langsung, apakah kita bersalaman, berpegang tangan, dan lain-lain. Kemudian orang yang membutuhkan perawatan langsung tanpa menggunakan APD sesuai standar. Nah, situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian psikolokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Jadi intinya kalau saya review sedikit, intinya kasus ini kita bagi menjadi kasus suspek, kemudian yang lebih kuat di atasnya adalah kasus probable, kemudian kasus confirm, di mana kasus suspek ini dengan gejala klinis dan kriteria epidemiologis. Kemudian kalau kasus probable ini ditambah adanya kontak erat, kemudian ditambah adanya gambaran radiologis yang mengarah, dan ditambahkan adanya misalnya adanya klinis anosmia atau ageusia, penciuman. Kalau kasus confirm ini lebih kuat lagi, ya diagnosis sudah tegak dengan RT-PCR dan atau rapid antigen yang positif dengan ditambah kriteria tersebut masuk probable atau suspek, ada klinisnya. Untuk pemeriksaan RT-PCR, untuk dahulu kita sering melakukan pemeriksaan RT-PCR ini berulang-ulang. Untuk sekarang kita cukup melakukan beberapa kali. Untuk diagnostik kita lakukan di hari pertama dan kedua. Untuk hari pertama, misalnya pasien yang diduga probable atau suspek tadi, dia dilakukan hari pertama dan kedua. Untuk misalnya hari pertama sudah positif, tidak lagi perlu dilakukan ulang. Tetapi apabila pasien dengan suspek atau probable dilakukan hari pertama masih negatif, diperlukan swab ulang hari kedua. Nah, untuk pasien yang rawat inap, PCR swab hanya dilakukan 3 kali. Nah, untuk PCR yang follow up hanya dilakukan untuk pasien dengan gejala berat dan kritis 10 hari setelah pengambilan swab yang positif. Jadi tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Rapid antigen SARS-CoV-2 yang direkomendasikan harus memiliki sensitivitas lebih dari 80% dan spesifisitas lebih dari 97% dibandingkan RT-PCR. Hanya digunakan dalam kondisi RT-PCR tidak tersedia atau membutuhkan diagnosis yang cepat berdasarkan pertimbangan klinis. Hanya dilakukan oleh petugas terlatih dalam 5-7 hari pertama onset gejala. Jadi di sini penting. Rapid antigen ini dilakukan kalau memang terpaksa. Kemudian membutuhkan hasil diagnosis yang cepat karena RT-PCR paling cepat sekitar 3-6 jam. Sedangkan rapid antigen hasilnya bisa lebih cepat, setengah jam atau 1 jam sudah keluar hasilnya. Jadi dia untuk screening cepat. Rapid antigen ini tidak dilakukan untuk evaluasi
atau penilaian kesembuhan. Di sini masih sering banyak saya dapatkan pasien yang salah kaprah untuk mengulang rapid antigen SARS-CoV-2. Tidak diperlukan karena dia hanya memeriksa antigen, di mana antigen ini akan dideteksi pada 5-7 hari pertama onset gejala maksimal. Jadi gejala-gejala misalnya pasien sudah 7 hari atau lebih, tentunya walaupun pasien masih menderita COVID-19 ini akan sudah tidak tampak lagi antigennya. Setelah pasien terkonfirmasi, pasien dibagi menjadi gejala ringan, sedang, dan berat. Jadi kita melihat pasiennya, apakah pasien ada gejala frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, kemudian PO2-nya kurang dari 95%, dan atau adanya tanda-tanda sepsis atau distres pernafasan. Apabila tidak ada, kita lihat lagi apakah adanya keradangan paru, pneumonia atau tidak. Apabila ronsen atau CT scan paru-paru bersih, tidak ada gejala pneumonia atau infeksi saluran pernapasan bawah, dia kita kategorikan menjadi kasus ringan. Kasus ringan ini kita lihat lagi apakah bisa dapat isolasi mandiri, apakah tidak. Apabila pasien masih dapat isolasi mandiri, kita berikan saja isolasi mandiri, kemudian diterapi dengan vitamin, simptomatis, dan antivirus apabila tersedia. Sedangkan apabila pasien tidak dapat isolasi mandiri, kita bisa merawat di rumah sakit darurat atau rumah sakit isolasi mandiri yang isolasi yang tersedia, yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian terapinya akan mendapatkan vitamin, simptomatis, azitromisin, levofloxacin untuk antibiotiknya, kemudian antivirus jika tersedia, antikoagulan, LMWH atau UFH, penggunaan levofloxacin, terapi cairan dan nutrisi, antibiotik spektrum luas sesuai klinis dan penunjang. Terapi oksigen akan mengikuti alur penentuan alat napas pasien COVID-19. Apabila ada tanda shock, tentunya kita akan melakukan dan memberikan tata laksana shock. Untuk vitamin C, kita dapat memberikan vitamin C non-asidik 3-4 kali 500 mg selama 14 hari, kemudian tablet hisap vitamin C 2 kali 500 mg apabila kita berikan dosis rendah, kita berikan dalam jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 30 hari. Kalau vitamin C dalam bentuk multivitamin, kita dapat berikan 1 tablet per hari selama 30 hari. Nah, untuk vitamin D yang sudah direkomendasikan dalam bentuk suplemen dapat diberikan 1.000 internasional unit per hari. 1.000 sampai 5.000 internasional unit per hari. Apabila pasien dengan komorbid, misalnya dengan diabetes, hipertensi, disarankan untuk melanjutkan pengobatan untuk komorbidnya masing-masing. Bila pasien rutin meminum ACE inhibitor dan ARB, disarankan untuk mengkonsultasikan dokter spesialis penyakit atau dokter spesialis jantung dan pembuluh. Obat-obatan sifat antioksidan dan obat suportif lainnya diperbolehkan atau diperkenankan dan dilakukan isolasi mandiri dan protokol kesehatan. Ini untuk pasien-pasien tanpa gejala. Jadi cukup dengan vitamin D, COVID. Di sini tidak disebutkan untuk diberikan antivirus. Kemudian ini kita bergerak ke yang gejala ringan. Gejala ringan masih sama, diberikan vitamin C. Untuk antibiotiknya diberikan azitromisin untuk pilihan pertama. Untuk pilihan pertamanya, azitromisin, levofloxacin. Kemudian pilihan antivirusnya dapat diberikan oseltamivir atau Tamiflu selama 5-7 hari atau diberikan favipiravir Avigan 2 kali 600 mg selama 5 hari. Ini dosis awalnya 2 kali 1.600, dilanjutkan 2 kali 600 5-7 hari atau bahkan dilanjutkan sampai 10 hari. Kemudian diberikan terapi simptomatik untuk demamnya, untuk batuknya, mual, muntah, diare, dan lain sebagainya. Kemudian obat-obat lain untuk komorbid dan komplikasinya dapat diberikan obat-obat suportif yang dipertimbangkan oleh DPJP-nya serta melakukan isolasi mandiri dan protokol kesehatan. Ini untuk pasien gejala sedang kita tidak rawat tetapi kita nice to know aja, diberikan azitromisin. Pilihan pertama adalah bentuk IV, kemudian oral tidak ada.
selama 5 sampai 7 hari, atau diberikan levofloxacin apabila ada kecurigaan infeksi bakteri 1 kali 750 mg IV atau oral. Di sini saya highlight untuk levofloxacin atau azithromycin ini adalah antibiotik yang sebenarnya diberikan apabila ada infeksi sekunder, yaitu infeksi bakteri. Apabila kita mempertimbangkan, kemudian diperkuat adanya peningkatan leukosit dan diperkuat adanya peningkatan kadar prokalsitonin yang dapat diperiksa dalam pemeriksaan laboratorium. Ini untuk gejala sedang kita tidak berikan Tamiflu, ya kita berikan Favipiravir atau Remdesivir, Ovifor dengan dosis 200 mg Avidrip, kemudian dilanjutkan 1 kali 100 mg. Nah, untuk vitamin C-nya diberikan 3 kali 200 sampai 400 mg, kemudian dapat diberikan antikoagulan untuk gejala sedang ini sesuai dengan pertimbangan DPCP, kemudian pengobatan simptomatis dan pengobatan komorbid atau komplikasinya kita lanjutkan. Ini untuk gejala berat atau kritis masih sama diberikan antibiotik, masih sama diberikan antivirus pilihan, masih sama diberikan vitamin C, vitamin B, dan vitamin D. Di sini mulai ada diberikan dexamethasone atau steroid dengan 5 mg per 24 jam IV. Jadi untuk klasifikasinya ini hanya rangkuman kriteria selesai pengobatan atau selesai kita nyatakan sembuh, di mana pasien untuk yang tanpa gejala, cukup untuk yang pasien tanpa gejala, cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari tanpa gejala, kemudian dilakukan pemantauan lanjutan dan dinyatakan selesai. Untuk pasien-pasien gejala ringan, dilakukan isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit darurat yang ditunjuk oleh pemerintah, dan dilakukan isolasi 10 hari sejak timbul awal gejala onset, kemudian ditambahkan 3 hari bebas gejala, kemudian pasien dinyatakan sembuh atau selesai. Untuk gejala sedang, pasien harus dirujuk ke rumah sakit, dilakukan pemantauan atau terapi selama 10 hari minimal sejak timbul gejala, ditambah 3 hari bebas gejala, kemudian pasien dinyatakan selesai. Di sini kita garis bawahi ini tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan swab PCR ulangan, dapat dinyatakan sembuh atau selesai. Sedangkan gejala berat, dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan, dilakukan 1 kali PCR negatif, ditambah 3 hari bebas gejala, kemudian dilanjutkan dengan isolasi mandiri di rumah selama 7 hari, baru dinyatakan selesai. Tidak perlu dilakukan PCR yang ulang-ulang karena pada beberapa penelitian dapatkan bahwa PCR akan tetap positif selama 3 bulan walaupun pasien telah dinyatakan sembuh atau tidak didapatkan lagi virus di dalam tubuhnya. Kriteria selesai isolasi, intinya kriteria sembuh tanpa gejala, ringan, berat, dan kritis. Kita harus lakukan kriteria selesai isolasi, kemudian surat selesai pemantauan dari Vaskes atau DPCP, kita pemulangan ada kriteria selesai isolasi, ditambah dengan kriteria klinis, kemudian hasil kajian klinis makro dari radiologi, pemeriksaan darah telah perbaikan oleh DPCP menyatakan pasien diperpulang. Tidak ada tindakan perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit COVID-19 ataupun masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Ini adalah reinfeksi SARS-CoV-2. Mekanisme utamanya masih belum diketahui secara pasti. Namun, sudah ada laporan reinfeksi terjadi karena 2 virus dengan tipe yang berbeda yang telah dibuktikan dengan analisis genom. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan reinfeksi terjadi karena 1 virus dengan tipe yang sama dan mengalami reaktivasi. Antibodi yang terbentuk menghilang setelah 3-12 bulan. Jadi, walaupun terdapat antibodi, dia akan menghilang, kemudian dapat reinfeksi lagi dengan virus SARS-CoV-2 ini. Nah, bagi yang dapat menjelaskan kenapa infeksi sekunder virus pada ini juga yang lagi banyak ditemui, yaitu fenomena long COVID-19.
Sebagian besar pasien tergolong ke dalam gejala yang lebih ringan hingga moderate. 10-15%-nya berprogresi menjadi gejala yang berat dan sekitar 5% akan menjadi critical illness. Pasien COVID-19 seharusnya mengalami recovery setelah 2-6 minggu. Pada beberapa orang, beberapa gejala dapat bertahan atau muncul kembali setelah berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pulih. Orang dewasa mengalami gejala 35%-nya belum kembali ke kondisi kesehatan yang normal setelah beberapa minggu, di antaranya usia 18-34 tahun dengan kesehatan yang baik, sekitar 20% dilaporkan mengalami prolonged symptom, yaitu fatigue, batuk, kongesti, sesak nafas, anosmia, ageusia, sakit kepala, nyeri-nyeri badan, diare, mual, nyeri abdomen dan nyeri dada, serta confusion atau kebingungan. Faktor resikonya antara lain hipertensi, obesitas, kondisi kesehatan mental. Ada anti-IL-6, tocilizumab, anti-interleukin 1, IVIG, plasma konvalesen, mesenchymal stem cell, spironolactone, dan colchicine. Semuanya seperti yang kita tahu, terapi COVID-19 ini masih terus berkembang dan belum ada terapi yang pasti, sehingga kita untuk utamanya adalah pencegahan. Demikian sekiranya presentasi saya, dapat kita lanjutkan dengan diskusi. Kriteria untuk dinyatakan sembuh dan dapat beraktivitas kembali, dok. Ini kan nggak dilakukan PCR ulang lagi, dok, untuk yang tanpa gejala, gejala ringan, dan gejala sedang. Berarti nilai CT itu sebenarnya bukan jadi patokan ya, dok? Jadi CT value itu hanyalah nilai yang keluar dari laboratorium. Tetapi untuk sekali lagi saya review kembali, saya ingatkan kembali, untuk CT value ini dia bukan menjadi patokan berat ringannya gejala 1. Kemudian dia juga bukan sebagai evaluasi. Jadi hati-hati dengan adanya CT value ini. Jadi kalau bagi saya CT value ini hanya nice to know dan marker aja, dok, kriteria yang baru bahwa kita tidak perlu melakukan pemeriksaan RT-PCR berulang-ulang karena mengingat rekomendasi WHO di sini dinyatakan bahwa kapasitas laboratorium itu tidak sama di tiap-tiap daerah, jadi kita tidak bisa pukul rata apakah harus semuanya dilakukan RT-PCR yang negatif untuk dinyatakan sembuh, sudah tidak lagi. Jadi sudah dilakukan penelitian bahwa sekian hari ini pasien dinyatakan sudah tidak menular lagi dan sudah tidak didapatkan virus yang aktif dalam tubuhnya. Itu, dok. Dan yang kedua, bahwa tadi sudah saya sebutkan di penelitian-penelitian yang dilakukan dalam skala besar, bahwa walaupun untuk RT-PCR ini dapat terus-menerus positif, walaupun diulang-ulang selama 3 bulan sampai 3 bulan, dapat ditemukan hasil yang positif karena yang ditangkap oleh replikasi pemeriksaan real-time PCR ini, dia melakukan sequencing genom DNA atau RNA-nya, tetap dapat ditemukan sisa-sisa yang positif. Jadi istilahnya jenazahnya saja atau sisa-sisa bangkai virusnya saja, dok, yang ditemukan, sehingga RT-PCR-nya akan tetap positif selama 3 bulan. Dan walaupun pasien ini sudah tidak aktif lagi menderita COVID-19 atau sudah tidak menularkan lagi. Demikian, dok. Yang penting diselesaikan masa isolasinya. Salah ya. Ya, OTG saya. OTG saya pikir OTG itu kopi tanpa gula seperti selama ini saya ngopi gitu. Ternyata saya malam lalu penciuman saya hilang sekitar setengah 11 malam gitu. Dan itu saya tidak punya gejala apa-apa sebelumnya. Jadi kira-kira isolasi saya 10 hari plus berapa hari itu, dok, kalau misalkan sampai saya dinyatakan aman lah gitu. Ya, untuk gejalanya yang dirasakan murni cuman hilang penciuman ya, Pak Bagus? Iya, kalau rasa saya sama sekali ya masih saya bisa rasakan lah, semua masakan dan sebagainya masih bisa saya rasakan. Dilihat kan berarti termasuk gejala ringan ya untuk hilangnya penciuman, karena tidak ada demam, tidak ada ispa, tidak ada sesak nafas, tidak ada ya, Pak Bagus?
Alhamdulillah. Saya pastikan lagi nih. Ya, jadi termasuk gejala ringan, sehingga untuk penata laksanaannya masuk di sini adalah isolasi mandiri di rumah. Dan durasi isolasinya adalah 10 hari sejak timbul gejala. Kalau onsetnya tanggal 23, berarti 23 ditambah 10 hari. 23 tambah 10 hari ini minimal ya. Sekarang keluhannya masih? Sudah bisa mencium atau? Hari Selasa kemarin tuh sekitar jam 9 pagi. Tiba-tiba waktu saya mau minum air rebusan bawang putih, tercium ada rasa bawang putih. Saya penasaran, saya pakai minyak kayu putih, tercium minyak kayu putih, saya pakai parfum, tercium parfum. Wah, berarti penciuman saya sekarang sudah normal sejak Selasa kemarin. Oke, berarti Selasa kemarin tanggal 26 ya? 9, 10 sampai tanggal 2 Februari selesai sebenarnya. Karena ini yang plus minus 3 hari bebas gejala. Kalau bebas gejalanya kan sudah dari tanggal 26. Yang paling panjangnya adalah 10 hari dari sejak timbul gejala, yaitu tanggal 2 Februari. 23. Oh, 26 2 Februari. ya. Begitu cara menghitungnya. Jadi kita ambil yang terpanjang. Kalau sekarang masih ada gejala, misalnya penciumannya belum kembali, baru kembali tanggal 2, jadi kita tambahkan 3 hari setelah bebas gejala. PCR boleh, tetap dilakukan PCR boleh untuk yakin atau tidaknya, akan tetapi kalau memang tidak ada sumber daya, tidak perlu dilakukan, tidak memaksa untuk dilakukan. Dan nanti misalnya Pak Bagus melakukan RT-PCR-nya masih positif, jangan kaget. Ya, karena dia mungkin akan terus positif sampai 3 bulan ke depan. Karena itu tadi jenazah virusnya masih ada. Tidak perlu diulang-ulang untuk dilakukan PCR. Mencari hasil negatif tidak perlu lagi. Oke dok, terima kasih. Di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan Dokter Hasan dulu. Bagaimana peran genos dalam pendiagnosisan atau screening dok nih di kita? Tahu, belum ada di rekomendasi ini, mungkin merupakan tambahan. Nanti akan saya baca di buku lengkapnya dok. Ini kan baru presentasi PowerPoint-nya untuk ringkasannya dari Dr. Erlina Burhan. Untuk bukunya saya belum baca sampai situ. Seingat saya belum ketemu, nanti mungkin Dokter Hasan ada masukan dok untuk genosnya ini. Jadi tadi saya ikut Zoom meeting yang di UGM, itu siang tadi sampai jam 5 mengenai ginos, itu mereka bilang bahwa baru akan digunakan tanggal 5 gitu. Screeningnya kan macam-macam dan terus berkembang. Kita dulu ada rapid antibody ya dok ya, IgM, IgG. Kemudian yang kedua rapid serologi, ECLIA itu, yang reaktif non-reaktif. Kemudian di atasnya lagi sekarang pakai rapid antigen ya dok ya untuk screening. Terus kemudian rapid antigen COVID ya. Kemudian yang terakhir ada TCM, itu kalau saya tidak salah untuk spesifitasnya di atas rapid antigen untuk yang TCM, cepat molekuler. Yang saya sebutkan tadi adalah merupakan tes screening, bukan penegakan diagnostik. Jadi kalau penegakan diagnostik untuk konfirmasi tetap harus dilakukan RT-PCR berdasarkan ini yang berbasis genom. Atau kalau dari buku ini dia rapid antigen ditambah kriteria probable. Demikian dok untuk confirm. Untuk genos itu yang tes ini dok, volatil materi. Jadi kalau pasien dengan COVID itu dia dari pernapasannya menghasilkan gas-gas tertentu volatil yang polanya itu menunjukkan ke arah infeksi COVID dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Ini dari Dr. Roli ada bertanya, untuk peran IVIG apa cukup signifikan dalam tata laksana COVID-19? IVIG ini kan intravenous imunoglobulin ya dok ya. Iya, jadi dia terapi aja komplementer dok. Jadi sesungguhnya untuk apa tadi pertanyaannya, efektif atau tidak? Apakah ya cukup signifikan dalam tata laksana COVID dok? Ringan sampai sedang. Untuk yang kritis, berat, perlu ICU, kami biasanya rujuk.
penyakit berat yang lain seperti sepsis saya sudah beberapa kali pakai, ya dapat membantu, tetapi kembali lagi tidak sebagai terapi utama, mengingat harganya yang mahal, sangat-sangat mahal dan kita harus harus memberikan dalam dosis yang tinggi, diperlukan dosis yang sangat tinggi, jadi penggunaannya juga dengan pertimbangan yang matang. Demikian dok, mungkin dokter Ahsan. Simposium yang saya ikuti memang Pak IVIG ini perannya cukup bagus pada pasien-pasien yang dengan gejala yang berat ya, yang sampai memerlukan alat bantu nafas itu ya. Jadi cukup signifikan ya untuk perbaikan klinisnya gitu. Plasma konvalesen ya. Konvalesen. Fungsinya hampir mirip ya dok. Hampir mirip ya. Iya hampir mirip, cuman keduanya sama-sama mahal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Fai. Ini jadi pertanyaannya ini dok. Jadi misalnya kalau dia OTG, kapan dia harus dilakukan PCR kembali untuk evaluasi berikutnya? Oh iya, karena tidak ada gejala ya. Jadi 10 hari dari hasil PCR positif. 10 hari dari hasil PCR yang keluar. Berarti sejak Tidak dia perlu ulangan didiagnosa PCR, bisa langsung. Tidak ada gejala, bisa langsung masuk. Ya, hari selesai masa itu isolasinya sejak terdiagnosa saja dok berarti isolasinya. Ya, betul. Iya. Suster Dila, izin tanya dokter, orang yang sudah pernah kena COVID, apakah bisa kambuh lagi? Oh iya, bisa. Jadi tadi sudah kita kan punya slide-nya tadi. Kalau pernah kena COVID, ya memang harus tetap 3M. Jadi bukan berarti dia bebas tidak akan kena lagi, karena di sini yang di bold, antibodi yang terbentuk menghilang setelah 3-12 bulan dari penelitian-penelitian. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Ya. Jadi kalau misalnya antibodi yang terbentuk sudah menghilang, misalnya 3 bulan sudah menghilang, tentu pertahanannya akan lemah dan dapat terinfeksi ulang. Bisa terinfeksi ulang dengan tipe yang sama atau mengalami reaktivasi. Jadi virus yang kemarin aktif kembali. Lanjut dari pertanyaan Dr. Marco, izin bertanya dok, grafik yang tadi dijelaskan ini untuk kriteria selesai isolasi. Jadi bagaimana dok? Ini ada perbedaan antara pedoman yang di Indonesia dan pedoman dari WHO. Jadi ini adalah kriteria selesai isolasi, dan kriteria sembuh ini. Jadi selesai isolasi ditambah adanya surat pemantauan dari surat selesai, dinyatakan selesai oleh dokter yang memantau atau DPJP-nya. Jadi orang dinyatakan sembuh apabila dia sudah selesai isolasi, ditambah dokternya menyatakan sudah sembuh. Begitu dok. Maaf dok. Berarti ditambah dengan dari secara pemantauan dokter yang merawat, ya, ada surat keterangan sudah sehat ya dok? Ya, jadi intinya pernyataan dari dokter yang merawat, jadi harus dengan pemantauan dokter. Izin tanya dok, sebenarnya itu kan yang di Indonesia ya dok ya, kriteria selesai isolasi ditambah dengan surat selesai pemantauan ya dok ya, bukan surat sembuh ya berarti ya dok? Sebenarnya WHO, ini kan sebenarnya dari WHO, ini semua dibikin buku ini dengan mengacu pada guideline WHO. WHO pun sendiri berkata demikian, dan WHO ini membuat guideline untuk merangkul semua baik negara-negara maju maupun negara berkembang yang fasilitasnya dinilai kurang. Jadi kita kembalikan lagi tergantung keputusan DPJP-nya. Jadi kalau dinilai memang perlu dilakukan pemeriksaan PCR, silakan. Kalau misalnya dirasa PCR tidak perlu atau karena terkait pembiayaan yang mahal, fasilitasnya memang susah, atau kalau semua orang diperiksa PCR, akhirnya akan terjadi overload pemeriksaan, dan ini akan merugikan kita semua secara nasional. Demikian dok pertimbangannya. Jadi dikembalikan lagi, WHO berkata demikian, merekomendasikan demikian. Sebenarnya untuk seluruh
dunia. Jadi melihat situasi. Jadi kalau memang ada, sangat direkomendasikan untuk diperiksa. Tetapi kalau tidak usah dipaksakan. Kita memakai kriteria selesai isolasi plus kriteria surat selesai pemantauan dari DPJP, kita nyatakan pasien ini sembuh. Demikian, Dok. Dari Suster Indri, izin bertanya dokter, untuk hasil PCR selama 3 bulan kan tetap positif. Apakah virus tersebut bisa aktif kembali sebelum 3 bulan berakhir? Apa harus statusnya saja positif? Apa hanya statusnya aja positif atau virus yang tadinya masih positif ini statusnya Tidak, bisa Dok. aktif Jadi kembali? kalau sudah selesai masa isolasi, pasien dinyatakan sembuh, sudah tidak ada gejala lagi, pasien dinyatakan sembuh, dan RT-PCR yang positif tadi sebenarnya hanya mendeteksi sisa-sisa bangkai virus atau jenazah virus saja. Jadi virusnya sebenarnya sudah tidak ada lagi dan tidak menular. Jadi makanya pasien dinyatakan sembuh dan dapat diizinkan untuk bekerja kembali. 3 bulan 3 sampai berapa bulan? Dok? 12 bulan tadi. 12. 3 sampai 12 bulan, Dok. Sampai 12 bulan. Iya. Jadi berarti kan setelah 3 bulan berarti kan kemungkinan ada manfaat vaksin, Dok, kalau untuk pasien seperti ini. Iya, Oh, Dok. Jadi dasar antibodi yang menetap ini 3 sampai 12 bulan ini makanya didasarkan adanya antibodi ini makanya ada donor plasma konvalesen. Jadi selama masih ada antibodi yang tinggi, plasma konvalesen bisa diberikan, satu. Terus kemudian apabila antibodi sudah tidak ada lagi, sudah negatif, dengan pemeriksaan antibodinya sudah rendah, nol, pasien dapat diberikan vaksin. Gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan kriteria vaksin itu yang masuk eksklusi adalah pasien yang pernah menderita COVID ya, Dok ya. Yang sudah pernah confirm COVID, karena dikatakan sebenarnya harmless, jadi tidak berbahaya, tetapi akan sia-sia karena pasien itu sebenarnya orang yang pernah menderita COVID ini sudah punya antibodinya. Begitu, Dok. Jadi kalau diberikan vaksin tentunya akan sia-sia. Akan tetapi nanti ke depannya dalam perkembangannya mungkin pasien yang post-COVID ini dapat tetap diberikan setelah melalui durasi waktu tertentu 3 sampai 12 bulan lagi di mana kadar antibodinya telah menurun atau nol. Jadi sejenis semacam bisa diberikan booster untuk meningkatkan antibodinya seperti itu, Dok. Berarti ke depannya untuk yang positif COVID itu akan mendapat vaksin juga ya, Dok? Tinggal menunggu untuk pedomannya seperti apa, pemberiannya seperti apa, caranya, dan jangka waktunya kalau ditata caranya, Dok. Betul, Dok. Jadi untuk yang confirm COVID atau udah post-COVID, jangan berkecil hati, nantinya kemungkinan akan tetap ada tempat untuk diberikan vaksin. Tinggal menunggu saja. Aulia Akbar, izin bertanya, Dok. Jadi pertama mengenai plasma convalescence, apakah harus diukur titer IgG atau IgM-nya sebagai pendonornya itu. Kemudian untuk vaksinasi, apakah kita harus mengecek titer antibodinya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, untuk RT-PCR pre-op pasien rencana tindakan elektif, itu apakah menjadi persyaratan? Ya, Dok, saya coba jawab satu persatu. Untuk plasma konvalesen tadi seperti yang tadi saya jelaskan, terus terang belum berpengalaman, Dok, tetapi setahu saya dari pengalaman teman-teman sejawat, untuk plasma konvalesen memang ada kriteria titernya, IgG dan IgM-nya. IgG ya sebenarnya, karena IgM untuk fase akut. Untuk IgG-nya akan diperiksa dulu. Jadi untuk pendonornya biasanya ada kriteria-kriteria khusus, yaitu pasien COVID yang bergejala, karena bergejala ini kalau saya tidak salah ingat ya, jadi pada pasien yang bergejala titernya biasanya lebih tinggi. Kemudian pasiennya ini tidak pernah hamil. Kemudian titernya nanti akan diukur dulu untuk yang akan mendonorkan. Jadi kalau titernya rendah tidak akan diberikan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya untuk vaksinasi nantinya untuk COVID positif, post-COVID ini ada tempat untuk vaksin. Akan tetapi mungkin akan ditentukan
dia post COVID berapa bulan, mengingat titer antibodinya pasti akan menurun dan mungkin nantinya perlu dilakukan titer antibodinya berapa, dilakukan pemeriksaan. Jadi seperti ini dok, analoginya seperti vaksinasi hepatitis B. Jadi hepatitis B itu kan sebenarnya vaksinnya di screening dulu, HBsAg-nya positif atau negatif. Apabila negatif, dia dilakukan pemeriksaan titer kadar antibodinya, anti-HBs. Kalau anti-HBs-nya rendah atau 0 dengan HBsAg yang negatif, dia diberikan vaksin 3 kali. Kalau misalnya anti-HBs-nya sedang, dapat diberikan vaksin 1 atau 2 kali. Kalau misalnya anti-HBs-nya sudah tinggi, tidak perlu diberikan vaksin. Seperti itu nanti ke depannya dok. Karena judulnya elektif, jadi memang harus dilakukan untuk RT-PCR-nya dok, diagnosis pastinya. Karena apalagi apabila rumah sakitnya tidak ada fasilitas ruang operasi OK yang dengan tekanan negatif. Jadi seyogyanya tetap dilakukan untuk RT-PCR-nya. Karena RT-PCR ini adalah diagnosis pastinya dan dengan catatan itu tadi OK-nya tidak ada tekanan negatif dan operasinya elektif. Kalau operasinya emergensi, tentunya kita tidak dapat menunggu lagi. Jadi bisa dilakukan rapid antigen atau pemeriksaan TCM yang lebih cepat dok. Demikian. Tapi untuk harus atau tidaknya kita kembalikan lagi ke fasilitas dan kebijakan masing-masing rumah sakit seperti apa. Itu untuk PCR-nya juga ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang harus CT scan. Saya kembalikan lagi biasanya ke kebijakan rumah sakit masing-masing. Apakah yang sudah divaksin itu bisa dipastikan atau diyakinkan dengan pemeriksaan antibodi kuantitatif dok? Soalnya ada yang sebagian juga dok poster-poster mengenai antibodi kuantitatif itu sendiri. Iya. Untuk vaksinasi sebenarnya kami ada kriteria inklusi dan eksklusinya kan itu sebenarnya. Persis. Supaya tahu semua ya. Jadi jangan di sesi ini kita ngomong nanti mix up. Ini kita masih soal yang dasar sekali, soal kriteria daripada COVID dulu. Iya. Dokter Tony mungkin ada tambahan dok? Saya anunya udah bagus semua, setuju dengan apa yang dia tadi sama ini. Karena itu memang yang anjurkan oleh pemerintah, kriteria itu semua kita pegang. Karena kalau kita ngelihat ke sana, ngelihat ke sini, dengerin sana, dengerin sini, bingung sendiri. Sedangkan seluruh dunia ini kan pandemi. Pegangannya itu ya WHO sama Depkes setempat. Nah, Depkes setempat itu kita punya pegangan ini ya kita ikutin gitu, ya. Jadi kita jangan bikin kriteria sendiri, jangan bikin pengertian sendiri sehingga membingungkan. Kita pegang satu, kita ikutin. Nah, next kita ngomong soal vaksin. Nanti setelah vaksin baru kita ngomong yang tadi, yang plasma konvalesen itu sangat tinggi sekali. Kalau plasma konvalesen itu ilmunya sangat dalam, saya kira nggak bisa diomongin hanya 10 menit, 20 menit gitu kan. Saya kira itu aja dari saya semuanya. Terima kasih yang sudah Dr. Feby yang memberikan ilmunya, sharing bisa ilmu, semua yang ulang partisipasi, dok. terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung kontak atau tanya ke Dr. Febri langsung. Ini aja, tambahan aja. Ada yang bertanya, kalau ibu hamil ibu hamil COVID boleh menyusui atau tidak? Ibu menyusui dok, pertanyaan Japri. Jadi ibu menyusui yang punya anak bayi, apakah masih boleh untuk menyusui? Jadi kalau anaknya ibunya positif, anaknya negatif, jangan. Kalau sesama mereka sedang isolasi mandiri, silakan. Demikian dok. Betul, oke. Mungkin bisa di-share itunya dok, materinya nanti bisa di-share atau di mana? Boleh dok. Nanti saya share dok materinya Dokter Hasan. Sudah saya berikan ke Dokter Karissa. Sama bukunya juga. Sama rekamannya pun ada di website kita. Nanti.